Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah tabaraka wa ta'ala usolli wa usallimu ala anbiya'ihi wa rusulihi wa ala khatamihim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah surat 2 di ayat 208, sebagaimana yang sudah saya baca tadi, bahwa ayat itu Allah memerintahkan kepada kita semuanya lewat Rasulullah bahwa kalau kita masuk Islam itu jangan separuh-separuh. Islam itu secara keseluruhan, kafah. Jangan mengikuti khutuwati syaitan, langkahnya setan. Setan itu musuh yang nyata. Maka di sini kita sampaikan bahwa Islam itu kafatan, bukan prasmanan. Prasmanan, mboten makan bersama ya. Prasmanan itu kan biasanya mangan bareng, terus milih ya. Itu jenis prasmanan. Tapi Islam itu bukan prasmanan. Islam itu kafah, secara menyeluruh. Artinya Islam itu adalah agama yang sempurna. Karena sempurna ya, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Allah tidak menurunkan syariat untuk dipilih-pilih, tidak. Tapi untuk diamalkan secara utuh sesuai dengan kemampuan kita. Di zaman sekarang ini muncul fenomena apa? Rajin sholat tetapi tidak jujur dalam berdagang. Ada enggak? Ada, banyak. Sholatnya rajin tapi dagangnya enggak jujur. Bujui Bapak. Dodol peda motor gurung dinyang wong wis dikandani. Wong liya dikandani. Oh iki mau wis dinyang wong sakmene. Padahal gurung ono sing kenyang. Tapi dia sholat melok jamaah ya. Sholat maghrib, sholat isya ya, sholat subuh. Tapi ketika dia berdagang tidak jujur. Bohong. Gemar sedekah tapi enggan menutup aurat. Ada enggak? Banyak juga. Oke. Sodakonya kerap Bapak. Sodakonya rajin, sodako. Tapi nggak tahu, nggak belum menurut aurat. Berarti perempuan ini. Ingin masuk surga, tetapi enggan meninggalkan riba. Kepingin masuk surga, tapi anak no duwe atau riba yang lain. Riba itu kan macam-macam. Dodol beras, ya, jualan beras. Dia punya beras Bramo, temannya punya beras 64, ditukar
Saya kepingin beras sampean Bramo. Sampean di beras apa? Saya punya beras 64. Ya gak apa-apa. Ini ada beras 1 kilo Bramo. Sampean kayak aku beras 1,5 kilo karena 64. Ngoten niku jenenge riba. Tapi mana kepingin masuk surga? Itulah fenomena sekarang ini, Pak. Mengutip ayat tentang kasih sayang. Oleh ayat kasih sayang senang, Pak. Setuju. Tetapi menolak ayat tentang hukum Allah. Contoh ya, di Quran surat 30 di ayat 21. Itu Allah menyatakan ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu ialah menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri. Jadi wong lanang ku dikei bojo wedok jenise padha, jenise menungso. Cuma kudu wedok kene lanang. Tujuannya apa? Litas kuno ini. Supaya kamu tentram. Wong lanang ku lek ndek bojo itu tentram. Nggih. Supaya cenderung merasa aman, merasa tentram, ilaiha kepada pasangannya itu. Kalau sudah tua, Allah menjadikan begini, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan Allah menjadikan di antara kamu berdua mawaddah. Mawaddah niku kasih, warahmah sayang. Mawaddah itu skupnya, Pak. Skupnya mawaddah itu masih cenderung kepada nafsu biologis. Tapi kalau sudah warahmah itu sudah loyo, Pak Bu. Tapi kalau tidak ketemu sakit dong ya. Ada ditinggal lungo saminggu langsung adem panas. Padahal sudah tua. Ya itu namanya rahmah. Nek gak jejer gak enak. Padahal gak lapo-lapo ya. Oke. Itu namanya rahmah. Oke. Sing tua-tua nglakoni bisa nggih. Sing enom gurung nglakoni kok. Nggih. Gurung kepethuk niki. Sing tua niku wis kepethuk. Warahmah. Sayang ngono, ndelok bojo niku biyen kaya ngono, saiki nyaprut ngono ya sayang. Malah itu tumbuh sakno, Bu. Biyen ku untune penuh ngono, saiki entek ya. Jadi lambene mendelep kabeh ngene, mrono. Ngono ku lek diwasane sakno. Mate ku jenenge rahmah. Rahmah. Katene pendidikan gak mentol lho, Bu, delok kaya ngono ku mang. Kok dipedidi tambah mungsert. Soale wis tuwa. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu yang membuat Allah kasih sayang, membuat sampai tua itu mawaddah warahmah, itu tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang menggunakan akal. Kalau nggak menggunakan akal, nggak berpikir, dianggap ya wis ngono ku bojoan ngono ku. Niki jenenge ayat kasih sayang. Kita setuju nggak dengan ayat ini? Setuju nggak? Senang. Ada orang yang seperti ini, seperti kita ini senang. Tapi ketika datang ayat yang lain, misalkan di surat 5 ayat 38. Kalimatnya ngeten, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim.
laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, dilanang wedok pokoknya mencuri, setelah dihitung besarnya mencuri itu sudah merupakan satu hukuman. Karena orang mencuri itu banyak, Pak Bu. Mencuri kecil, misalkan jukuk endok loro, itu jenenge ngutil. Oke. Tapi mencuri ya, ngutil. Belonjo, misalkan belonjo di bakul itu, terus ngambil terasi sak bungkus kecil, terus disak. Niku jenenge ngentit. Tapi ya nyolong namanya juga. Ono sing nok kantor Pak Bu, nek njoko gak titik. 1 miliar. Nggih. Nek ngono ku duduk ngotil jenenge. Napa jenenge? Enggak. Ngoten niku jenenge korupsi. Beda, namanya beda, tapi gayane padha. Gayane padha. Lek ana wong wedok model ngono, wong lanang model ngono, mencuri sesuai dengan aturan syariat. Faqta'u, potong aidiyahuma. Potong tangan kedua. Potonglah tangan keduanya. Tangan ini tok, niki tangan. Nanti dipotong kene mek kene. Gak oleh samene kakean nek samene. Soalnya niki lengan. Hari pangan dipotong tangan ini. Bapak Ibu sekalian, misalkan Indonesia niku setiap wong korupsi niku dipotong tangane terus ditayangkan di televisi. Nggih. Kakek-kakek jumlahe wong 20 ae. Nyolong, potong tangan, masukkan televisi. Potong tangan, masukkan televisi. Lihat oleh orang seluruh negara. Bahkan negara lain juga melihat. Maka penduduk Indonesia yang jumlahnya 280 juta aman, tidak ada yang nyuri, tidak ada pencurinya. Kalau itu dipotong tangannya. Saniki kira-kira ono wong nyolong dipotong tangannya enggak di Indonesia ini? Enggak ada. Dihukum itu lek duwe akeh, Pak Bu. Ya no hukuman, ono kasure, ono asene. Dadi ngali turu ngono tok ae. Mestine hukumannya misalkan 15 tahun, duwe akeh, dadi 3 tahun. Ya iku sing garai terus nyolong, korupsi dan seterusnya. Karena ndak dipakai hukum ini. Jazaan bima kasaba, sebagai pembalasan bagi orang yang mengerjakan nakala minallah, sebagai siksaan dari Allah. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang menanggapi ayat kasih sayang, setuju. Tapi kalau kena ayat ngeten, gak setuju, niku jenenge prasmanan. Halo? Oke. Islamnya itu Islam prasmanan, bukan kafah. Kadang-kadang sama muni ngeten, Bu. Islam itu enggak adil hukumnya. Mosok nyolong sak mono ae, mek 2 miliar ae dipotong tangane. Mek 2 miliar mek dipotong tangane. Mana sih komentar gitu. Islam itu enggak adil. Mosok wong iku datangi tetangganya, oleh bojone lunga, Pak Bu. Tanggane datangi. Terjadilah hubungan suami istri, seperti suami istri tapi demi tanggane. Kalau hukum Islam orangnya diapakan itu? Dirajam, Mbak Bu. Karena sudah punya suami dan punya
istri. Kalau belum punya suami atau belum punya istri, didera. Dirajam itu ditanam separuh badan, okay, terus dilempari batu. Kerikil hak mene-mene. Boleh dipakai tepil, Pak Bu, boleh. Disaksikan orang banyak di perapatan itu, di pertigaan jalan. Jadi setiap ada orang melihat, melempar, ada orang melihat, melempar, terus berangkat nang pasar. Oh, ada hukuman macam dilempar sampai mati. Sampai mati. Contoh ya, hukuman seperti ini itu telah dilaksanakan kalau di Saudi Arabia, Pak Bu. Ini gitu. Misalkan ini anak dari keluarga raja, Pak Bu. Tapi dihukum karena dia berzina. Sudah punya suami, dia berzina. Maka dilaksanakan hukumannya. Niki jenenge soraya. Power on. Niki Bluetooth mode. Connected. Ini, Pak. Ya, posisinya tegang, Pak Bu. Ini mau dihukum rajam. Suruh lepas jilbabnya. Dilepas. Ibunya, Pak. Ya. 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 Dia. Hukuman rajam dan hukuman dera itu tidak boleh kasihan, Pak. Karena ada ayatnya begini. Di surat An-Nur. Ini kan? Surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini gitu. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari kedua yang berzina tadi 100 kali dera. Ini lek gurung duwe bojo, Pak. Lek sing lanang wis duwe bojo, sing arek wedok gurung duwe bojo, si lanang dirajam, si wedok didera. Sebaliknya, lek si wedok duwe bojo berzina dengan arek Joko didera, sing wedok dirajam. Dan janganlah belas kasihan. Nah, di sini kepada keduanya untuk mencegah kamu menjalankan agama Allah. Jangan belas kasihan. Walaupun ibu dewe, walaupun bojone dewe, walaupun dulure dewe, walaupun anak dewe. Kalau kita berislam kafah, Pak, secara utuh, melok ayat ini. Kamu tidak boleh mencegah untuk menjalankan agama Allah. Gak boleh belas kasihan. Jika kamu beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Maka terjadi di sini, Bapak. Nah, ini mau ditanam separuh badan. Ya, tegang, Bapak. Pakainya dilepas kerudungnya, nah ini sudah dilepas. Lalu orang ini dimasukkan ke dalam lubang. Ini, Pak. Diikat. Dan ini kejadian sesungguhnya. Oke. Nah,
Nah, dimasukkan ke dalam tanah separuh badan. Setelah itu diuruk, Pak Bu. Nah ini, tapi nggak dikubur, ya. diuruk saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah diuruk begini, nah, ibunya sampai pingsan. Ini mulai. Setelah selesai, ini suaminya. Maka Bapak Ibu dilaksanakan hukuman. Anaknya, suaminya. Nah, Maunya dicegah ya. Karena ibunya gak mentolong. Tapi hukuman ini harus dijalankan. Karena dirajam. Ini hukumannya. Mulai. Kadang kena, kadang tidak, jenenge ngantem ya. خدایا به تو متوسل میشم از گناه این دختر هرزه بگذر ببخش بابا این نشونه یاده من خودم خدمتش خاطرا کسافتا کثافت یک Anaknya juga melok ngantem, Bapak. Sampai mati. Ibunya pingsan. Nggak mentolong dulu anak ini. Dihukum rajam. Karena hukuman Allah harus dilaksanakan. Misalkan, Pak Bu, di Indonesia terjadi seperti itu. Misalkan orang berzina terus dihukum rajam. Ditayangkan di televisi. Ada nggak orang diperkosa? Gak ada, gak wani Pak Bu, wong perkosa. Nanti dihukum itu. Pembunuh harus dibunuh. Itu Islam. Maka akhirnya ya pada akhirnya mati Pak Bu, tapi lama. Lama karena bukan batu besar, batu kerikil. Jadi agak lama, matinya agak lama. Nah, sudah seperti itu. Ada yang dihukum apa? Kalau orang membunuh ada hukuman. Namanya hukuman apa? Pancung, Pak. Oke. Ada hukuman pancung. Contoh ya. Nih. Hukuman pancung dan ini dilaksanakan. Ini kalau biasanya hukuman pancung itu dilaksanakan setelah asar. Ketepatan nek panjenengan di Madinah itu kalau berangkat haji atau umroh itu diajak ngelencer ke tempat hukuman itu, pinggir jalan, masjidnya pinggir jalan, disaksikan banyak orang. Contoh ini pinggir jalan. Nah ini al-gujunya. Ini yang mau dihukum ada 3 ini. 1, 2, 3. Dihukum pancung. Nih.
Nih, Masya Allah. karena membunuh, hukumannya harus dibunuh. Tapi lek ten mriki membunuh orang dihukum. Sambo itu biyen sidangnya lama ya. Hukumannya mati. Dirubah menjadi hukuman seumur hidup. Dirubah mana menjadi hukuman 20 tahun. Dilungkas dirubah tadi 3 tahun. Kalau begitu orang gampang membunuh orang. Tapi kalau sudah dilaksanakan seperti ini gak berani orang. Mau ngancam bunuh gak berani, Bang. Karena nanti akan ada hukuman seperti ini. Nih, ini yang satu. Ini yang kedua. Al-Qujunya beda. Ini waduh. Berarti pedangnya landep nih. Jadi kalau ada ayat yang berkenaan dengan hukuman, fenomena sekarang Pak Bu, nggak mau. Tapi ayat untuk kasih sayang, rezeki sing akeh, seneng Pak Bu. Ada orang komentar gini, Islam itu tidak adil, gak beri kemanusiaan. Kenapa? Mosok zina harus dihukum rajam. Kan harus mati, dihukum rajam. Namanya tidak beri kemanusiaan. Sekarang mari kita perbandingkan. Kejam mana dengan dokter bedah? Kejam mana dengan dokter bedah? Kalau kayak contoh, ada orang mau periksa ke rumah sakit, beli sandal dulu di toko Bata itu, Mojopahit itu. Beli sandal di toko Bata, budal nangone, dokter periksa, dokter dalam. Setelah diperiksa, gulanya dilihat. Tuh, panjenengan gulanya kok tinggi, Pak? Punya luka? Ada dokter. Mana? Dilihat. Ini Pak, dokter di kaki. Loh, kok ada luka seperti ini? Sudah berapa hari? Sudah 6 bulan dokter. 6 bulan. Kata dokter gini, sampean kepingin waras apa di Barno ngeten? Kepingin waras dokter, saya datang ke sini kepingin waras. Wes kita kayak surat ya, sampean mulai dhisik, sampean rundingan karo keluarga sampean. Lek sampean kepingin waras, tak potong sikil sampean. Kok mulai rundingan jari sino omah, Pak sampean cek waras gak popo dipotong siji. Balik Pak Bu, siap dokter dipotong. Akhirnya diproses, terus digeraji, krok, pedot sikile. Ya, mari digeraji sama dokternya. Sandale diutur mboten? Sandale. Lho karek siji. Padahal tuku loro iku mangkan. Nggih, kiwa tengen. Saiki karek pira? Karek siji, Pak. Bareng dipotong, sikile dipotong, gak oleh mule. Tambani dhisik. Kon opname. Mari opname Pak Bu, sampai waras. Kalau dokter sudah mengizinkan pulang, silakan pulang. Apa terus pulang? Langsung pulang gitu. Ngibrit pulang gitu. Mboten Pak Bu. Dikono nang kasir dhisik. Nuwun sewu. Lan apa ten kasir? Hitungan Pak Bu. Potongnya berapa, obatnya berapa, dokternya berapa, kamarnya berapa, makan setiap harinya berapa. Hitung Pak Bu. Setelah bayar baru pulang. Sandali karek siji. Pertanyaan saya Pak Bu. Salah apa wong iku? Kok dipedhot sikile ambek dokter? Salah napa? Salah makan.
Gak salah wong iku, dipotong sikile, bayar pisan, mari dipotong lu bayar. Sandali hilang siji. Bapak Ibu sekalian, ini karuan. Lek wong sing dihukum rajam itu karena dia salah, Pak Bu. Padha mbek kucing lho, Bu. Kucing lek nyonyo ditotok mbek sing duwe kucing. Kertas nyonyo ya. Nyonyo niku nyolongan, Pak Bu. Tuku iwak pindang, ana sing tuku iwak pindang, pindange gede, gorong dimakan. Jek dekekno meja mari digoreng. Dadak kucinge moro, dicewakot oleh ndas tok. Duga mlayu, didelok, "Loh, kucinge nggawa iwak." Diuber ambek sing duwe, Bang. Barang diuber, leren ditutuk ambek bekiak ping 3 kepalae kucing, Bang. Apa gak bliur-bliur, Bang. Akhirnya kucingnya tenger-tenger nih sore jambu no. Ditakoni kucing liyane, "Nek apa, Cak?" Ngelu ndasku no. Wong iku jahat, aku oleh ndas pindang ae ditotok aku saiki pliyeng-pliyeng nok kene. Moga isak ya. Moga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ayat sholat, ayat Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi saya lanjutkan, Pak Bu. Jadi fenomenanya seperti itu sekarang ini. Masuk Islam itu mestinya kafah. Kalau pilih-pilih, ya itulah namanya Islam prasmanan. Lek sing enak dipilih, sing gak enak mau. Padahal masuk Islam itu menurut ayat tadi, fisilmi kafah. Masuklah kamu Islam secara menyeluruh, bukan pilih-pilih. Kemudian Bapak sekalian, makanya di ayat ini ada kalimatnya kan, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kamu mengikuti
langkah setan. Nih, tafsirnya Ibnu Katsir, ayat ini memerintahkan agar seluruh syariat Islam itu dijalankan tanpa memilih-milih. Nih, Allah tidak mengatakan ambillah yang mudah, enggak. Tapi Allah mengatakan masuklah Islam secara kafah. Jadi tidak milih-milih. Karena itu kalau kita kepingin menjadi orang yang baik, Islam itu secara kafah. Tidak hanya mengambil hukum yang enak-enak saja. Hukum yang kadang-kadang kena dirinya sendiri, ya harus diterima. Walau itu kena keluarganya sendiri. Ada pertanyaan di sini? Monggo, saya beri kesempatan. Saya kalau ini yang kami di media itu ceritanya untuk Rebu Wekasan gimana? Ceritanya apa? Rebu Wekasan gitu loh. Oh, Rebu Wekasan. Wekasan ini gimana ceritanya? Nggih. Ngeten lho. Rebu Wekasan itu Bapak sekalian, itu orang Jawa. Diarani Rebu Wekasan itu karena rebune terakhir di bulan Disconnected. napa? Power off. Di bulan Muharram. Bulan mari Desember napa? Bulan Muharram. Iku ana Rebo. Rebo sing terakhir di bulan itu namanya Rebu Wekasan. Kepercayaan orang, bapak-bapak biyen, mbak-mbak biyen, kepercayaan orang ini. Lek Rebu Wekasan itu seluruh penyakit itu diturunkan oleh Allah, kata mereka. Kata mereka begitu. Penyakit diturunkan. Karena itu sing duwe sumur dikongkon nutup ben ora kena penyakite. Saiki gak ono sing duwe sumur, Bu. Pakai keran kabeh. Ya, pakai ledeng. Nah, saiki akhirnya mereka memutuskan bahwa di Rebu Wekasan itu disuruh berhati-hati. Makanya itu terus cail selamat, terus bancaan dan seterusnya. Itu kepercayaan Hindu, kepercayaan orang dahulu, bukan Islam. Islam tidak mengajarkan ini Rebu Wekasan atau Rebu tidak Wekasan. Itu tidak ada aturannya dalam Islam. Oke. Ngoten. Yang lain? Nggih, monggo. Di dunia usaha di Indonesia tidak menerapkan hukum Islam. Misalnya membunuh berarti bisa pancung. Tapi cuma pakai hukuman seperti di Indonesia. Karena di akhirat bagaimana? Kalau tidak melaksanakan hukum seperti yang disampaikan oleh Allah, dosa, Pak Bu. Pelakunya yang dosa, pelaku yang menjadi pimpinan itu dosa. Lah orang yang berbuat salah, dia harus dihukum, harus menerima hukuman, tapi tidak ada yang hukum. Karena hukumnya tidak seperti itu. Maka pelaksananya dosa. Karena tidak melaksanakan hukum Allah, namanya itu pilih-pilih. Lek hukum itu kena keluarga besar pejabat jadi ringan. Tapi lek nyolong kaspe dihukum 6 bulan. Nah itu namanya hukum yang tidak adil.
Niku jenenge khutuwati syaiton tadi. Pelakunya. Pelak Kalau sudah meninggal dunia, Pelakunya yang melakukan itu dosa. Enggak, karena enggak dihukum. Sing wajib melaksanakan hukum, dosa tidak melaksanakan. Sing pelakunya ketika dia melakukan suatu kesalahan, kalau tidak bertobat, dosa di hadapan Allah. Contoh ya, orang zina. Zina itu hukuman awalnya itu tidak seperti itu. Sampean buka surat 4. Sampean waca surat 4 di ayat 14. Benar. Oke, surat 4 ayat 14, sampean buka. Jangan ketemu. Pun sampean waca. Sampean terjemahkan. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, dan dia melanggar ketentuannya, dia adalah memasukkannya neraka atau api, di dalamnya, dan kakinya siksa menghinakan. Ayat 15. Dan wanita-wanita yang mereka mendatangkan atau melakukan perbuatan keji, di antaranya perbuatan keji ini apa? perbuatan yang Zina yang dimaksud. Lanjut. di antaranya istri-istrimu, maka datangkanlah saksi-saksi atas mereka 4 orang di antara kamu. Maka jika mereka memberikan kesaksian, maka kuranglah mereka dalam rumah sehingga atau sampai memaafkan mereka Sampai mati. Sampai mati. Itu loh hukumannya, Pak. Pertama, orang zina itu dulu dihukum nak jero omah gak oleh metu. Misalkan si wedok zina ngaten, dihukum nak jero omah gak oleh metu. Nyapu-nyapu gak oleh, Pak. Tapi dikai mangan bendina nak jero omah. Sampai mati gak oleh metu, gak oleh blonjo, karena gak oleh nanti pokoke. Dikek kamar terus mumet nang jero omah kono gak oleh metu. Itu dulu hukumannya. Tapi setelah ada saksi jumlahnya itu tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, hukuman dulu seperti itu. Ayat berapa tadi? 15. Sekarang ayat 16. Dan 2 orang yang melakukan atau perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman keduanya. Maka jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka berpaling dari keduanya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jadi kalau dia bertaubat, jadi hukumannya tadi sampai mati dikurung no omah, tapi lek bertaubat, sungguh bertaubat pada Allah, sudah selesai, diterima oleh Allah taubatnya. Diterima. Lalu hukuman itu berkembang, Pak Bu. Berkembang. Ketika ada orang melakukan perbuatan seperti itu,
Dulu pada zaman Rasulullah, pada zaman Rasulullah minta dihukum, Bapak. Ada perempuan itu, ya Rasul, saya telah berbuat begini, saya sampai punya anak ini. Tolong saya dihukum rajam. Rasulullah dah pulang dulu. Susui anakmu sampai anakmu sudah mulai besar. Wes barang wis ngene, anake wis mulai iso mlaku, iso tulinan, moro nang Rasulullah. Ya Rasul, tolong saya dihukum karena kesalahan. Ini saya punya anak ini. Ditunda-tunda oleh Rasulullah. Maunya disuruh tobat aku. Ditunda-tunda, disuruh tobat. Wonge metiti, njaluk dihukum. Akhirnya dihukum oleh Rasulullah. Namanya dihukum rajam tadi. Tapi dia bertobat dulu. Tobatnya diterima oleh Allah, dihukum rajam. Nah, rajam ini hukuman dunianya. Tobatnya sudah diterima oleh Allah, oleh tobat. Siji ambek korupsi lho, Bapak. Lek korupsi iku tobatnya loro. Satu tobat kepada Allah, nomor loro balekno duwe wong-wong. Nggih, duwe pajeke wong-wong iku. Iku sing dibalekno. Napa? Wis kadung telas. Wong iku tertunda, tidak bisa masuk surga. Pernah Rasulullah itu ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kalau saya berjuang membela Islam terus saya mati di medan perang, bagaimana ya Rasul?" "Kamu mati syahid, masuk surga." Wong ilmune ngene, "Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Pamitan Rasulullah nyingkring. Bareng teko kono, malaikat Jibril datang. Ngandani Rasulullah, "Ya Rasul, kecuali punya hutang ya Rasul." Dipanggil, Mas, sini mas. Panggil lagi, lalu Rasulullah, "Ada apa ya Rasul?" "Kamu bisa masuk surga, memperjuangkan Islam. Tapi kamu tidak bisa masuk surga kalau kamu punya hutang enggak kamu sauri." Punya hutang enggak disauri, Bapak. Nggih. Iku hutang lho, Bapak. Iso nyaur. Lah saiki lek korupsi, joko ae, Bapak. Wong lek korupsi itu sama dengan dia nanti membawa harta korupsi tadi, mencari orang yang dikorupsi. Paham? Contoh ya, ono wong go nyolong sepeda motor. Besok wong iku mikul sepeda motor, golek sing duwe sepeda motor. Enggak ketemu. Tidak ketemu. Sepeda motor sing dipikul itu, sing ono nayangi, jagange ono nayangi, ya Pak, persis itu tidak dikurangi sama sekali, Pak. Persis. Itu dikisahkan oleh Allah di dalam Quran surat 3 ayat 151. Mungkin saya maca dhewe nang omah. Lah saiki lek sepeda motor sing dicolong ono 15. Mikul sepeda motor 15. Juga mungkin, itulah namanya siksa. Jadi urusan dunia ini harus diselesaikan di dunia, urusan manusia harus diselesaikan dulu sebelum mati. Kalau urusan be Allah gampang, tobat, sujud sing akeh, istighfar sing akeh, selesai. Semoga-moga pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.